Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, saudara yang berbahagia, mari kita mencermati Mahkamah Konstitusi. Sebab setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilu Pilpres, itu bola-bola panas berpindah ke Mahkamah Konstitusi. Bola panas selama ini muncul di berbagai media, menceritakan tentang adanya anomali, keanehan. Akhirnya dibahasakan dalam bahasa kecurangan dalam Pilpres. Itu menjadi beban dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya kita ingat kembali bahwa Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus tahun 2003 itu dibahas, dibicarakan sebagai kelanjutan dari amandemen Undang-Undang Dasar yang disemangati dengan adanya perubahan besar 1998 reformasi itu. Ya, karena setiap negara yang mengatakan dirinya negara hukum, menegakkan demokrasi, itu memang sangat perlu memiliki suatu lembaga peradilan yang seperti Mahkamah Konstitusi ini. Dan alhamdulillah pada bulan Agustus itu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disahkan, kemudian juga langsung dibentuk lembaga itu dalam suasana proklamasi, hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan. Diangkatlah hakimnya, dilengkapilah panitera dan stafnya. Maka alhamdulillah Indonesia memiliki MKRI, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada bulan Agustus 2003 itu. Nah, apa misinya? Tugasnya itu adalah ada suatu lembaga peradilan yang memastikan, yang melakukan pemeriksaan persidangan bahwa semua proses pemilu yang berlangsung itu betul-betul terlaksana sesuai dengan hukum. Yaitu pemilu itu jurdil, ya. Jadi pemilu sejak dari hulunya, sejak pendaftaran pemilih, melewati masa kampanye sampai pencoblosan sampai penghitungan suara, dari hulu ke hilir itu berjalan sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada di situ anomali, tidak ada kecurangan, dan betul-betul tegak yang namanya keadilan. Jadi kalau ada warga negara yang menyatakan dirinya diperlakukan secara zolim, diintimidasi, diiming-imingi, sehingga tidak ada kebebasan mereka memilih, meskipun betul dia memilih salah satu paslon, tetapi suasana hati dan pikirannya itu terpaksa, dia dimobilisasi. Itu tidak boleh terjadi, dan itu termasuk tugas Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa tidak terjadi orang-orang semacam itu, dan kalau memang terjadi maka harus ada pemecahannya. Jadi itu Mahkamah Konstitusi. Nah, saya berharap bahwa para hakim konstitusi itu betul-betul mengingat kembali semangat terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Sebab waktu saya berada sebagai salah seorang anggota Pansus Mahkamah Konstitusi, itu semangatnya yang mau kita tegakkan. Ya. Jadi meskipun para hakim ini tentunya sudah sangat paham, tapi tidak ada salahnya saya sebagai orang yang pernah terlibat melahirkan Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Kita saling mengingatkan. Jadi kalau kita perhatikan ya bagaimana proses MK ini nantinya bekerja. Itu pertama, ada 4 tahap itu. Pertama, pemeriksaan berkas. Jadi paslon katakanlah 03 dan 01 itu mengajukan permohonan. Dan dalam permohonan itu dia menyatakan dia kehilangan suara, atau seharusnya suaranya itu lebih banyak lagi. Bahkan harus menyebutkan di antara keduanya itu harus lebih banyak belasan juta, ya, sebab permohonannya itu haruslah bisa berakibat terjadinya perubahan hasil pemilu. Misalnya menjadi tidak ada salah satu paslon pun yang memiliki suara mencapai 30% atau lebih. Nah, yang kedua, tahap kedua inilah pemeriksaan persidangan. Inilah tahap yang sangat memerlukan waktu yang panjang, ya. Panjang, sementara dalam peraturan perundang-undangan, ya, undang-undang tentang pemilu ini dibatasi hanya 14 hari, juga dalam undang-undang MK itu
hanya dilakukan 14 hari. Nah, inilah satu masalah besar ya, yang kelihatannya akan menyebabkan Mahkamah Konstitusi ini hanya melakukan pemeriksaan persidangan ala kadarnya, formalitas begitu saja, ya seolah-olah hanya menjatuhkan syarat saja, tetapi tidak tegak kepastian hukum dan tidak tegak keadilan bagi seluruh pemilih. Karena begini, itu waktunya sangat panjang. Pertama, paslon 101 dan 03 itu misalnya mengajukan kasus di suatu kecamatan, sekian TPS, dia kehilangan suara sekian, berapa juta, berapa ribu misalnya. Nah, mereka harus mengajukan dokumen, bukti, barang bukti tentang apa yang dimohonkan itu. Dia harus mengajukan saksi fakta, orang-orang yang di lapangan yang mengalami kejadian itu. Nah, kemudian ini dibantah oleh pemohon, yaitu KPU, mungkin bersama dengan paslon 02. Mereka juga mengajukan dokumen, ya, barang bukti bahwa itu tidak terjadi. Kemudian dia juga menghadirkan saksi fakta bahwa itu juga tidak terjadi. Bahkan antara keduanya, antara pemohon dan termohon ini saling mengajukan juga saksi ahli. Nah, jadi satu kasus itu diselesaikan berapa kali persidangan, itu nggak cukup hanya 2-3 kali persidangan. Itu satu kasus, padahal kasus yang harus dia bicarakan dalam pemeriksaan presiden MK itu bisa ratusan gitu ya. Jadi harus selesai dulu satu persatu baru pindah lagi ke kasus berikutnya. Nah, sebagai perbandingan bahwa pemeriksaan persidangan itu memerlukan waktu yang cukup, itu saya ambil saja kasus pada tahun Januari 2016 di Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu memeriksa kasus kopi sianida. Jadi ada korban, mereka meminum kopi itu, lalu dia kejang-kejang, kemudian dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal. Nah, maka dalam peradilan itu kasusnya siapakah yang menuangkan kopi itu? Apakah mereka salah seorang di antara bertiga itu, di antara berdua itu, satu sudah korban, ataukah bartender dari mall yang di kafe itu, atau karyawannya, ataukah ada pengunjung di situ. Jadi pembahasannya itu tidak melebar sebenarnya, dan itu diperlukan 32 kali sidang. Sampai bulan Oktober 2016 sidang itu baru Pengadilan Negeri menjatuhkan keputusan. Nah, ini satu contoh saja bahwa kelihatan tidak mungkin lah, sudah mustahil kalau begini terus, karena tingkat ketegangan MK, kasus MK 2024 ini jauh lebih tinggi dari 2019, karena sekarang sudah lebih terbuka, semakin banyak orang bersaksi, semakin banyak orang mengatakan. Nah, jadi itu masalah pertama, bahwa tidak ada waktu yang cukup itu untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian tahap ketiganya itu mereka nanti ada RPH, rapat pemusatan hakim, itu juga perlu waktu. Jangan seperti putusan MK nomor 90, itu hakim dikatakan suaranya itu 4 hakim yang menolak, 5 hakim yang menyetujui. Padahal dari dokumen yang terungkap kemudian 4 menolak, 3 yang menyetujui apabila dia pernah atau sedang menjabat hasil pemilu kabupaten kota. Yang 2 itu adalah pemilu kabupaten, pemilu provinsi. Jadi sebenarnya komposisi hakim itu 4-3-2, bukan 4-5. Nah, itu pun harus ada kejujuran dalam RPH, rapat pemusatan hakim itu. Begitu juga nanti RPH-nya dalam MK kasus Pilpres itu memerlukan waktu cukup panjang sampai pada tahap keempat pembacaan amar keputusan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, disinilah ada masalah besar, maka kita mengharapkan ada terobosan. Meskipun misalnya kalau ini 2 paslon, ya, paslon 03, paslon 01, berarti apakah nanti MK memutuskan persidangan selama 2 kali 14 hari, 28 hari. Nah, tapi itu pun tetap tidak memadai, karena seharusnya persidangan itu berjalan dari bulan April sampai bulan September, yaitu bulan menjelang pelantikan presiden terpilih. Nah, bagaimana bisa itu? Bisa sebenarnya kalau ada political will yang benar, kalau ada komitmen demokrasi yang betul-betul kuat, kesadaran yang kuat bahwa negara ini negara hukum, ya, bukan negara kekuasaan, itu bisa. Bagaimana caranya? Keluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, yang merevisi, ya, klausul pasal yang mengatakan bahwa persidangan MK itu harus selesai dan itu harus direvisi, diberi waktu yang dicabutlah. Dan yang kedua juga dalam Perpu itu
MK mengambil alih tugas untuk menghadirkan saksi ya. Sebab bagaimana dalam pemeriksaan itu kalau saksinya itu saksi pejabat, misalnya pada pembuktian deduktif ya, bahwa ada pejabat melakukan perdagangan pengaruh ya. Jadi mereka mempengaruhi orang, kemudian juga struktur di bawahnya juga melakukan itu, struktur di bawahnya lagi, dan pelaksananya. Dia misalnya mendalilkan adanya proses terstruktur, sistematis, dan masif. Nah itu memerlukan saksi-saksi pejabat, dan itu agak sulit bagi paslon untuk menghadirkan. Nah, tidak ada salahnya Mahkamah Konstitusi mengambil alih tugas itu untuk menghadirkan saksi itu. Nah jadi begitulah Bapak-Bapak, Ibu saudara sekalian. Terakhir saya ingin menyampaikan satu pesan kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi sebagai watawasau bil haq watawasau bis sabr, bahwa pegang teguh semangat kelahiran Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, hakim konstitusi itu memang harus menutup mata, telinganya, hatinya dari kepentingan semua paslon 01, 02, 03, sebagaimana simbol dalam peradilan itu, Dewi keadilan itu ditutup matanya supaya dia tidak terpengaruh oleh kepentingan yang berkepentingan dalam pemilu itu. Yang ketiga, buka mata hatimu selebar-lebarnya tentang jeritan masyarakat yang mengatakan suaranya dicurangi, kemudian dia tidak memiliki kebebasan. Benar dia memilih salah satu paslon, tetapi tidak karena terpaksa, karena disuasanakan ada power yang pengaruh, ada pengaruh yang memaksa dia. Itu tidak boleh secara hukum, itu ada satu pelanggaran. Nah itu harus didengar baik-baik. Dan yang kelima, yang terakhir ini para hakim Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi itu dilahirkan dari kesadaran penuh bahwa reformasi itu memakan korban, dibayar dengan nyawa. Dengan kesadaran tegaknya Republik Indonesia ini, Jenderal Sudirman berjuang ketika dia sakit, ketika tinggal satu. Jadi ini perjuangan yang berjadi itu betul-betul Mahkamah Konstitusi itu dilahirkan dan keinginan murni itu saya rasakan betul ketika itu. Mohon ini dipegang. Jadi Mahkamah Konstitusi tidak lahir dalam suasana pelacuran politik, tidak lahir dalam suasana adanya lokalisasi perjinahan politik, tidak. Dia betul-betul dalam keadaan suci. Oleh sebab itu para hakim MK itu harus betul-betul bisa meneruskan kesucian terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Ya kalau memang tidak sanggup ya silakan mundur saja. Saya kira banyak warga Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim. Sekian Bapak Ibu Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.